perubahan antara head statis dengan head dinamis itu disebut dengan head loss total. Kira-kira begitu ya, sederhananya begitu. Nah, kalau ini dia dipisahkan, nah kalau ini ya kita bisa gabungkan saja gitu ya. Sebenarnya sama aja sih cuman karena ini kan plus minus ya kalau tinggal dibolak-balik saja. Jadi intinya kalau menghitung head totalnya ya ada head loss statis dan head loss dinamis. Nah, berikutnya kalau yang statis tadi, yang ini tadi head loss statis Z1, Z2 ini tadi kan level to level ya. Ibarat ini Z1 yang level bawah ya, water surface. Ini Z1, ini Z2-nya karena dia sprinklernya ini air. Ibarat kalau ini kira-kira di kebun ya, di kebun luas yang dia untuk distribusi airnya itu dia tinggal sprinklernya tinggal putar begitu. Jadi begitu dinyalakan pompa, air dialirkan, dia muter begitu, dia nyiram sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nyiram, karena kan kebunnya luas begitu ya. Jadi cukup mengalirkan pompa, dia akan berputar sendiri sprinklernya. Jadi kita tahu nih titik Z2-nya ada di atasnya, paling ujung. Nah, di sini kalau Anda lihat ini pompa, nah karena ini basicnya untuk persiapan Anda belajar mesin Frida, ini ada suction, ada discharge ya, suction discharge. Jadi levelnya kalau daerah level cairan Frida menuju pompa itu daerah suction. Kenapa dibilang suction? Karena ini mulai dihisap cairan Fridanya. Nah, berikutnya ini didorong untuk cairan Fridanya didorong ke atas, maka disebut dengan discharge. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang statik tadi, yang Z1, Z2 tadi, ini kan levelnya Z1, Z2. Nah, itu daerahnya, level langsung ketinggian kan total. Nah, kalau ini memang sengaja dipisah, dia ada static suction lift, karena dia dihisap, dia naik ke atas. Nah, ini static discharge head, dia karena didorong ke naik ke atas, gitu ya. Nah, ini hanya pemisalan saja. Nah, kalau Anda punya dapat Z1, Z2, ya silahkan saja. Tapi kalau hanya ini informasi ke daerah suction, ke daerah discharge, nanti akan berhubungan nanti kalau kita menganalisa daerah suction, daerah discharge. Ini hanya informasi saja ya. Tapi intinya ini total static head. Nah, berikutnya pasti ada yang dinamis dong, kan gitu ya. Nah, dinamis itu bisa dari friction head. Nah, friction head tadi yang tadi terkait nanti dengan ini head loss dinamis ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya ada pressure head. Nah, ini terkait nanti dengan konstanta. Karena semakin banyak elbownya, otomatis ada penurunan tekanannya gitu. Makanya ada pressure head ya. Itu dijumlahkan semua itu menjadi total head. Nah, sama aja sih sebenarnya dengan head loss statis dengan head loss dinamis, penjabarannya dari ini. Kalau digambarkan ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini daya pompanya tadi. Nah, supaya mudah Anda kan tadi menghitung kalau begitu dapat nilai head loss total tadi. Nah, ini bisa dimasukkan pada kalau dia hanya pompanya saja, berarti HP tadi yang menjadi head loss total. Q-nya dari terhadap nilai Q-nya berikut ada gamanya. Ini gamma terkait dengan Frida ya, rho kali G ya. Jadi rho Frida itu apa, berapa massa jenisnya, kali gravitasi dapat berat jenisnya, dapat flow-nya mau berapa, dapat head loss-nya ini selesai. Nah, ini daya hidrolis pompa. Nah, daya hidrolis pompa otomatis ini kan cairan Frida yang mengalir. Beda nanti dengan daya mekanis, ibarat impellernya yang mulai muter gitu ya. Impellernya mulai muter. Jadi di pompa itu ada namanya impellernya. Jadi dia akan muter gitu, yang akan merubah daripada dari mengubah jadi menaikkan tekanannya nanti. Salah satunya fungsinya menaikkan tekanan karena dia akan mendorong. Jadi didorong cairan fluida itu ke atas. Salah satu fungsi daripada impeller pompa. Nah, ini hubungan dengan daya mekanis. Pasti ini akan jauh lebih besar powernya daripada si daya hidrolis ya. Nah, tapi nanti di daya listrik ini harus lebih besar lagi daripada daya mekanis dan daya hidrolisnya. Karena ini ibarat pasokan listriknya lah ya. Karena pompa itu kan butuh listrik. Pompa itu butuh listrik. Makanya nanti kalau nanti Anda menghitung nih, oh ternyata daya hidrolisnya misalnya 2 kilowatt. Nah, nanti cari motornya jangan 2 kilowatt atau di bawahnya, cari yang lebih. Gitu. Apakah ada 2,2 kah atau ada 2,4 kah? Nah, atau lebih lah, dibuat lebih lah ya. Artinya apa? Supaya ini aman. Ya, supaya aman. Artinya mengcover lah kemampuannya. Nah, biasa seperti itu ya. Ini gambarnya.
Nah, ini ada soal yang harus Anda kerjakan. Nah, di sini instalasi pipa, air sumber dengan tower seperti terlihat pada gambar. Nah, pipanya 30 dengan diameter 1 in. Nah, flow-nya ada 5.000 liter per jam. Nah, seperti apa gambarnya? Seperti ini ya. Nah, ini nih pompanya, ya mohon maaf kalau pompanya belum begitu bagus gambarnya ya. Yang penting Anda paham, nah, ini gambaran sederhana. Jadi ini ada torennya, ini ada sumurnya, dialirkan pipa melalui pompa untuk mengalirkan air ke atas toren. Ini Z1, Z2 ya, 16 meter. Terus ini ada nilai koefisien head-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 1 itu ada elbow-nya, 2 tetap ada elbow, 3 ada valve-nya ya. Nah, makanya beda nilainya. Nah, nanti 4-nya ada valve, 5 juga ada valve-nya. Ada elbow. 4 ada elbow, 5 juga ada elbow-nya. Nah, ini tinggal Anda masukkan aja angka-angkanya itu. Nah, di sini buat persamaan energi untuk instalasi. Nah, tetap Anda bikin dulu persamaan energinya full. Nah, kira-kira apa yang bisa dihilangkan? Ya, sederhananya, karena dia tidak ada turbin, berarti turbinnya dihilangkan. Nah, ini sama-sama terbuka nggak misalnya? Lihat dari gambarnya, ini terbuka, ini terbuka. Nah, berarti otomatis P-nya atau del P-nya ya sama nilai 1 ATM, jadi bisa dicoret. Kira-kira begitu ya. Nah, silakan Anda masukkan dulu persamaan energinya, baru nanti yang mana dihilangkan. Nah, setelah itu hitung kecepatan aliran fluidanya, baru berikutnya dihitung total head loss dan daya pompanya. Nah, dari head loss tadi dari mana? Nah, ini head loss tadi. Head loss tadi Anda hitung. Nah, supaya dihitung bisa mudah, semuanya dijumlahkan, dimasukkan nilainya sehingga dapat head loss, total head loss-nya, baru nanti bisa Anda menghitung daya pompa. Oke, ini temperatur kamar ya 29 derajat Celcius menggunakan pipa PVC. Gambarnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.